Seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo adalah hubungan yang baik, saling menghormati dan juga memiliki kesejarahan yang panjang. Sehingga tentu saja ini menjadi suatu landasan yang baik ya, di dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Tapi kemudian dalam Rakornas PAN Pak Prabowo sempat menyebutkan soal pemerintahannya tidak ingin diganggu, jangan diganggu kalau tidak mau bergabung begitu. Lalu kemudian juga sempat mencolek soal Bung Karno dalam milik semua, bukan milik satu partai begitu. Ini apakah PDI Perjuangan merasa tersindir begitu dengan pernyataan? Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga. Karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan antar warga bangsa, yang menentang berbagai bentuk penindasan dalam seluruh aspek kehidupan, mengedepankan kemanusiaan, keadilan. Bahkan Bung Karno mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membangun suatu tata dunia yang baru. Nah, bagi PDI Perjuangan, kesejarahan dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari PDI Perjuangan adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno dan menggelorakan suatu semangat kemerdekaan Indonesia saat itu dengan mengorganisir rakyat. PDI Perjuangan secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh nafas kehidupan partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga karena emotional bonding itulah PDI Perjuangan yang paling konsisten di dalam menjabarkan ya seluruh pemikiran Bung Karno itu, khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti. Sekiranya partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDI Perjuangan, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya tentu saja kami welcome. Dan kemudian terkait dengan bagaimana tatanan sistem pemerintahan dibangun, ya kita melihat bahwa bagian dari suatu hukum alam tentang pentingnya check and balances, tentang pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik. Ada yang berada dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan, ada yang menjalankan fungsi-fungsi penyeimbang, sehingga representasi dari rakyat itu betul-betul terwakili. Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Kami belum memutuskan hal itu, karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana masukan anak ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu. Rapat Kerja Nasional akan membahas beberapa hal yang strategis terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2024, konsolidasi partai dalam rangka pilkada serentak dan juga persiapan kongres yang akan datang, dan juga persoalan yang sangat penting menyangkut kehidupan kita, masalah pangan. Karena terbukti pangan ini terus-menerus mengalami kenaikan, jangan sampai akibat global warming, akibat persoalan geopolitik, lalu Indonesia tidak terdepan di dalam memelopori kedaulatan di bidang pangan itu. Sehingga masalah pangan juga merupakan hal yang sangat strategis untuk dibahas di dalam rapat kerja nasional. Rakernas juga akan menggelorakan suatu api perjuangan. Ya, karena itulah nanti ada beberapa simbol-simbol strategis bagaimana api perjuangan yang menyatu dengan kekuatan rakyat itu ditampilkan di dalam seluruh acara rapat kerja nasional yang kelima. Mas, ini antara Pak Prabowo dengan Mas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara agar bisa mengakomodasi yang jumlahnya maksimal dari 34 menjadi 40. Kalau PDIP melihatnya perlu nggak sih Mas revisi tersebut dilakukan sebelum pelantikan? Suasana kebatinan ketika Undang-Undang Kementerian Negara itu dibahas, itu bagian dari suatu representasi bagaimana negara menjalankan suatu fungsi-fungsi dasar di dalam melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan juga fungsi yang sangat penting di dalam tata pergaulan dunia. Sehingga itulah yang kemudian dijabarkan di dalam pemerintahan, dan kemudian ada yang mandatori oleh Undang-Undang Dasar seperti tentang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian fungsi-fungsi dasar yang dijalankan oleh negara seperti kesejahteraan sosial, kemudian keuangan negara, dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang mandatori itu dibahas di dalam undang-undang kementerian negara tersebut, yang tentu saja juga melihat bahwa seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik. Ini yang harus dibedakan, apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, persoalan ekonomi yang kita hadapi, pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, bahkan kemudian deindustrialisasi, hal-hal yang terkait dengan tingkat pendidikan kita, kualitas kesehatan kita. Sehingga menghadapi persoalan-persoalan dan juga dampak geopolitik global diperlukan suatu desain yang efektif, yang efisien, bukan untuk memperbesar ruang akomodasi, karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif, yang efisien, struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat, itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet. Mas, artinya revisi tersebut kurang efisien dan tidak. Ya, dalam pandangan PD Perjuangan, kami percaya bahwa dengan undang-undang kementerian negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Zaman Ibu Megawati Soekarno Putri antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dijadikan satu. Kemudian pada periode pertama Bapak Presiden Jokowi kita melihat itu terjadi pemisahan, dan kemudian dibentuk Badan Ekonomi Kreatif misalnya. Jadi setiap presiden sesuai dengan mandatnya tentu saja punya suatu kewenangan. Tetapi bagi PD Perjuangan, undang-undang kementerian negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara. Mas, apakah pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo yang belum terlaksana itu ada sinyal bahwa ada komunikasi yang mandek, dan itu kan dibahasnya sudah lama ya, sebelum Lebaran bahkan wacana itu muncul, dan apakah faktor Pak Presiden yang menjadi penghalang bahwa tidak ada keinginan? Ya, dalam momentum yang tepat ya, setelah agenda-agenda partai dijalankan, pertemuan akan dapat dijalankan. Kan kita kan punya agenda-agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama. Misalnya ada spirit 17 Agustus dan sebagainya. Nah, tentu saja komunikasi selama ini dengan Partai Gerindra misalnya itu dapat berjalan dengan baik. Di dalam pelaksanaan pilkada misalnya kami berkomunikasi dengan Gerindra, dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional, dengan PKB, dan hampir seluruh partai kami melakukan komunikasi politik tidak ada batas. Jadi apa yang terjadi di dalam dinamika politik di tingkat nasional itu juga diwarnai oleh apa yang terjadi di daerah di mana hampir seluruh partai saat ini berkonsentrasi pada pelaksanaan pilkada serentak itu. Ini membentuk presiden siapa? Apakah itu sudah dilakukan oleh Ibu Mega dan tanggapan dari Ibu Mega seperti apa? Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri selalu mencermati dinamika kehidupan politik nasional. Beliau aktif berdiskusi, membahas berbagai persoalan bangsa dan dunia, termasuk hal-hal yang sangat fundamental seperti masalah pangan, kemudian global warming, itu menjadi agenda rutin dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Presidential Club itu juga Ibu membaca, mendapat informasi dari media dan juga dari laporan yang kami sampaikan secara periodik kepada beliau.
Mas Hasto melihat kemudian kemarin setelah sindiran Pak Prabowo di Rakornas PAN, lalu kemudian sikap dari PDIP termasuk yang tadi soal kementerian ini mungkin tidak sejalan dengan pemerintahan yang baru, apakah terbuka kemungkinan untuk nantinya dalam Rakornas di akhir bulan ini PDIP akan mengambil jalur oposisi karena banyak membaca demikian, Mas? Yang kami luruskan bahwa di dalam sistem pemerintahan negara kita, sistem presidensial, ini memang yang dikenal adalah partai yang berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan, dan juga ada kekuatan penyeimbang. Menyangkut hal-hal yang strategis, tentu saja PD Perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam. Tapi komitmen bagi PD Perjuangan adalah bagaimana berbagai persoalan-persoalan rakyat saat ini secepatnya dapat diatasi bersama-sama, dan PD Perjuangan bisa menggunakan seluruh instrumen dari 3 pilar partai yang bekerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jangan lupa kami masih memiliki menteri-menteri yang berada di kabinet saat ini karena mengawal prinsip-prinsip pemerintahan yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan. Dan kemudian sekali lagi Rakernas akan membahas hal-hal yang sangat strategis. Apakah sikap PD Perjuangan terkait dengan berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, nanti kita akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam Rakernas, karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD partai. Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PD Perjuangan. Mas, Rakernas apakah juga akan membahas soal sikap-sikap kandidat yang akan diusung di pilkada besok? Sebenarnya kami sudah sangat intens membahas rekomendasi calon kepala daerah. Nanti yang akan dibahas adalah suatu strategi bagaimana kekuatan mesin politik partai, di mana dengan ujian yang begitu berat, PD Perjuangan masih menjadi pemenang pemilu. Bahkan di tingkat kabupaten kota, kursi dari PD Perjuangan ini mengalami kenaikan. Ya, hampir 38 kursi di tingkat kabupaten kota. Ini menjadi suatu bukti bahwa kekuatan di tingkat grassroots ini akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak. Nama-nama sudah banyak yang dikeluarkan surat tugas. Di dalam Rakernas nanti juga direncanakan bagi kepala-kepala daerah yang berprestasi akan dikeluarkan rekomendasi dari Ibu Ketua Umum. Masalahnya figur Bu Sri Mulyani kan kemarin disebut untuk jadi gubernur Jakarta. Apakah itu potensinya sangat kuat Bu Sri Mulyani jadi? Bu Sri Mulyani levelnya kan nasional dan dunia. Ya, menjadi Menteri Keuangan terbaik, dan kami sangat bangga. Pengalaman-pengalaman Ibu Sri Mulyani tentu saja juga harus menjadi bagian dari best practices yang kami pelajari untuk diterapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah. Termasuk terkait dengan Pilgub Jakarta, ya nama-nama baru dijaring, ini sangat dinamis, banyak nama yang muncul, sudah ada hampir sekitar 8 nama, dan banyak nama-nama besar yang sudah ada di kantongnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa saja Nama itu apakah mayoritas adalah profesional atau dari kader partai? Beberapa nama. PD Perjuangan kan terus mengembangkan suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat, tetapi juga membangun masa depan. Karena kami partai yang memiliki sekolah partai, sehingga nama-nama yang masuk itu dipertimbangkan, dan di Jakarta PD Perjuangan harus bekerja sama dengan partai politik lain. Kami sudah membagi tugas, siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, siapa yang berkomunikasi dengan PAN, dengan Golkar, dan sebagainya. Masuk Anies ya, di Jakarta Bambang Maju sempat menguat Mas. Ya, kader-kader dari PDI Perjuangan yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, prestasi yang baik, itu banyak yang diusulkan. Dan nanti ada daerah-daerah yang merupakan basis PD Perjuangan, itu merupakan figur yang muncul dari proses penggemblengan kader, tapi ada juga yang kombinasi. Contohnya di Jawa Barat, itu kami melakukan suatu kombinasi antara eksternal dari partai lain dan internal. Di daerah Jambi, misalnya kami dorong ya kader partai yang muncul dari rekam jejak kepala daerah. Hal-hal seperti itu kami lakukan secara intens di DPP.
Mas, untuk Jawa Barat kira-kira apakah mungkin akan berkoalisi dengan Gerindra atau mungkin dengan Golkar yang mereka udah punya nama, misalnya Gerindra kan ada Deddy Mulyadi, kalau di Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. nama yang diusulkan untuk mendampingi mereka misalnya. Ya misalnya dari PAN muncul Pak Bima Arya, kami sudah berkomunikasi. Gerindra Pak Deddy Mulyadi, kami juga memiliki rekam jejak sejarah yang baik. Dengan Pak Ridwan Kamil, kami juga menjalin komunikasi yang baik. Sehingga dari nama-nama yang muncul itu terus kami godok. Pak Ganjar selanjutnya akan tugasan kemana? Untuk Pak Ganjar selanjutnya akan tugasan kemana? Ya dari nanti akan ada penugasan-penugasan setidaknya di dalam pilkada ini. Itu seperti Pak Ganjar itu juga akan membantu upaya-upaya pemenangan pemilu, mempersiapkan kader-kader melalui sekolah partai, karena latar belakang Pak Ganjar kan dulu juga banyak di Badiklat Partai, kemudian di Baguna Partai. Sehingga secara periodik Pak Ganjar, Prof. Mahfud itu masih sering bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri membahas hal-hal yang strategis tentang persoalan bangsa dan negara. Ahok belum lagi disebut, Mas. Jadi terkait dengan Pak Ahok, ya beliau dengan pengalamannya, dengan keberaniannya dan integritasnya juga memberikan masukan di dalam rancangan sekolah partai. Jadi saat ini kami sudah merancang sekolah partai untuk calon kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Ibu Risma, kemudian ada Pak Ganjar untuk merancang kurikulum agar best practices dari keberhasilan para kepala daerah PD Perjuangan bisa diterapkan ke yang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat di dalam mengatasi stunting. Dan kemudian di Semarang misalnya itu city farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah yang nantinya akan ditampilkan di Rakernas. Jadi di Rakernas PD Perjuangan nanti ada laporan kepada rakyat berupa hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh PD Perjuangan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Masuk Jawa Timur, kira-kira apakah PDIP akan bersama Kofifa atau akan membuat koalisi sendiri? Karena Pak Kofifa lebih condong untuk bukan Mas Emil lagi gitu. Ya Pak Said Abdullah selaku yang ditugaskan di Jawa Timur melakukan komunikasi yang intens dengan Ibu Kofifa. Ya tentu saja itu juga menjadi suatu opsi, tetapi kami juga punya opsi lain untuk misalnya memadukan kader PD Perjuangan yang berprestasi dengan partai lain, ya misalnya PKB. Kemudian ada juga dari Golkar yang juga sudah berkomunikasi, dari Gerindra, sehingga nama-nama saat ini masih pengerucutan, mengingat pendaftaran itu kan baru dilakukan pada 24 sampai 27 Agustus. Surat tugas yang tadi disampaikan itu contohnya siapa saja, Mas? Surat tugas yang tadi diterbitkan. Contohnya Bupati Ngawi dan Wakil Bupati itu tetap. Kemudian Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya itu juga tetap. Trenggalek, Bupati dan Wakil Bupati itu tetap. Itu contohnya. Di Jawa Tengah akan dibahas hari Selasa, dan kemudian di beberapa wilayah Indonesia Timur ya seperti Maluku, Papua itu juga sudah dikerucutkan. Berarti untuk yang tingkat provinsi itu belum ada nama yang resmi. Ya kita mulai dulu dari kepala daerah, ya, dari PD Perjuangan sama wakil kepala daerah. Kemudian Indonesia Timur kami prioritaskan mengingat medannya harus diputuskan lebih awal. Baru kemudian daerah-daerah ya seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Bali itu nanti. Ya cukup ya. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.